Assalamualaikum, selamat malam Prof. Budi. Perkenalkan kami dari PT Putra Adam Sumber Rezeki. Berdasarkan pertemuan kita terakhir, saat ini kami ingin menyampaikan hasil temuan dan juga desain yang ingin kami tawarkan kepada Pak Budi. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa catatan dari pertemuan sebelumnya. Pak Budi berniat untuk tinggal di lahan yang saat ini masih kosong. Peruntukannya adalah untuk tempat tinggal sekaligus juga untuk berkumpul atau bertemu dengan warga, dan juga untuk mendapatkan penghasilan harian. Betul ya Pak ya? Saya sih. Oh, oke. Mudah-mudahan sih betul Pak ya. Faktor. Oke. Banyak mintanya. Maaf ya Pak, ini karena udah gelap mata saya agak siwul. Serius. Sama. Aduh. Oke. Lu plus ya? Iya. Iya. Kalau saya tidak salah, Pak Budi aktivitas hariannya sebenarnya mengajar, tapi nanti pada saat pensiun ingin santai, tapi juga ada aktivitas untuk berjalan, gitu ya. Juga untuk menikmati kolam ikan. Lalu ada Pak Budi juga meminta ada beberapa tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan karena Pak Budi saat ini ingin hidup dengan cara yang lebih sehat. Betul Pak ya? Oke, kami akan memulai dari pengamatan kami Pak. Bapak, lahan yang Bapak punya kami sudah lihat dan kami sudah amati. Lalu ini adalah beberapa temuan kami. Ini lahan Bapak setelah kami cek itu kisarannya luasnya adalah sekitar 290 meter persegi. Iya. 290 meter persegi. Di sini kami menggunakan skala 1/33. Ya. Kalau Bapak lihat sebenarnya itu tidak kotak sempurna gitu ya Pak, tapi kami berusaha supaya ini memudahkan untuk Bapak melihat gitu ya. Di sisi sini itu lebarnya adalah 17,2 meter, lalu ke bawah itu 16,9 meter. Tanah Bapak itu berkontur dari atas ini oke. Ini batasan tanah Bapak, ini tanah milik orang lain kalau saya tidak salah. Tanah Bapak dimulai dari sini sampai ke bawah. Oke. Dari sini ada kontur Pak ke bawah. Nah, nanti sinar matahari kami akan tunjukkan lagi di slide berikutnya. Slide berikutnya. Kembali. Atas. Gimana sih? Nah. Oke. Oke Pak, ya sudah kalau gitu. Deal. Oke, ini hasil temuan kami Pak. Lahan Bapak itu menghadap ke arah, kalau di sini adalah arah timur, di sini utara, berarti lahan Bapak itu menghadap ke arah apa ini? Barat dan selatan tuh apa jadinya? Tenggara. Bukan. Barat daya. Barat daya. Menghadap ke arah barat daya. Jadi sinar matahari itu munculnya dari arah belakang bukit ya. Arah belakang bukit menuju ke arah sini. Vegetasinya lumayan banyak Pak di tempat Bapak. Kami menemukan ada beberapa pepohonan gitu ya. Lalu juga seperti ada pohon waru, ada pohon sawo, ada albasia, pohon coklat, alpukat, cengkeh, jambu, ada bambu juga, ada markisa,
Ada pisang, nanas, sintrong, kirenyuh, lumayan banyak Pak. Ada ubi, ada talas, lalu juga tanahnya itu gembur Pak, lumayan gembur ya, jadi subur. Banyak ada, kami lihat ada cacing yang lumayan gemuk-gemuk gitu. Ada juga rayap, micropod ya, seperti rayap, ada belalang, ada ulat bulu, semut, ular. Semut lumayan banyak Pak. Mungkin ada gula di situ memang. oh iya, mungkin karena yang punya lahan itu cukup manis Pak. Ya, ya. Sentuhan pertama ya. Lahan sebelumnya ya, ya, ya. Memuji pelanggan strategi konsultan. Oke, selain vegetasi dan juga beberapa binatang yang kami temukan, di situ juga ada struktur bangunan Pak. Ada gudang di bagian sini Pak, ada gudang. Lalu juga ada di sini ada pompa air ya. Sudah ada pompa air, lalu sudah ada jalan setapak, ada pagar batu, teralis tanaman juga sudah ada. Nah, oh ya, tadi yang belum saya sebutkan adalah arah angin. Arah angin itu pada saat siang hari yang kami rasakan, karena kami pengamatannya pada siang hari, itu arah angin itu dari arah sini Pak, dari arah sini menuju ke sini. Tapi pada malam hari seharusnya, karena kami tidak melakukan pengamatan di malam hari, seharusnya arahnya dari arah barat daya, karena di bawah itu ada danau, ada situ, arah anginnya ke arah sana. Oke, lalu ini yang kami temukan Pak, yang existing gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan menyerahkan ke tim saya. Kebetulan saya belum memperkenalkan tim saya Krisna. Lalu di sini ada Putra, ada Adam, dan ada Ibu Angga. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Angga ya Pak. Ibu. Udah, sekarang masuk ke Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penjelasan terkait zonasi. tentang zonasi. Jadi berdasarkan lahan yang kita sudah observasi ya, kemudian kita olah datanya, yang cocok untuk berada di zona 0 ini di area Atas ya. di area atas. Oh ya, proyeknya disebutin tadi? Belum. Oh ya, kami menamakan proyeknya adalah Bumina Budi. Punten Pak. Bumina Budi, mohon. Jadi ini adalah zona 0 di mana letak posisi rumah berada di daerah utara ya. Oh iya. Oh iya, ini zona 0 dan ini juga parkiran termasuk dalam zona 0. Nah, ini adalah juga zona 0. Ini warung kopinya ya. Jadi rencananya memang ada rumah tinggal karena Bapak tipenya menyendiri dan juga ingin ada porsi untuk bersosialisasi dengan warga sekitar. Jadi alangkah baiknya kalau Bapak mungkin mendirikan semacam kafe sederhana atau sebut saja warkop lah ya, warung kopi di daerah sini agak terpisah sedikit dari rumah, namun jaraknya tidak terlalu jauh ya untuk menjaga privasi dari keluarga Bapak. Kemudian di sini ada zona 1. Di sini zona 1 itu kolam ikan ya rencananya. Kolam ikan. Nama yang mana mau dibawa zona 1 semua. Jadi cuma ada 2 zona. Jadi cuma ada 2 zona.
Ya, memang karena dengan lahan yang terbatas, Pak, dengan lahan yang terbatas, kami memang tidak terlalu bisa banyak bermanuver dengan banyak zona gitu ya. Mungkin Bapak bisa menambah sedikit demi sedikit, Pak. Gitu. Saya beli aja semuanya. Oh bisa Pak, itu bisa. Bapak nggak omdo kan ya? Karena ini aja cicilnya 11 kali ya. Ya ini zona ini memang kami buat berdasarkan pengamatan kami kira-kira dengan kebutuhan Pak Budi gitu ya, dengan keinginan Pak Budi. Ini yang mungkin paling tepat gitu Pak. Nah untuk lebih detailnya Pak, ini untuk lebih detailnya, ini di sini memang ada beberapa tanaman yang kami biarkan gitu karena ini seperti pohon yang besar ini kami pikir perakarannya sudah sangat kuat gitu ya Pak untuk menopang lahan di sini, jadi kami biarkan. Lalu juga ini untuk tempat naungan juga. Nah area masuknya adalah dari arah sini Pak karena konturnya dari sini ini menurun. Dan di sini yang landai, gitu. Jadi area masuk kita tentukan dari sini. Di sini ada area parkir kendaraan. Lalu di sini kami buatkan jalan setapak karena Pak Budi concern dengan masalah kesehatan, gitu ya. Jalan setapak ini kami buat dengan materi batu-batu, ya batu-batu kerikil, batu kali yang besar sih sebenarnya, biar agak susah. Ya, dengan materi batu kerikil. Ya, ya. Jadi Bapak sekaligus ini untuk terapi kaki ya Pak ya. Tuh. Nah, di sini area carport Pak. Nah, dari sini Bapak menuju ke area rumah utama. Karena Bapak tinggal sendiri. Mungkin dengan istri gitu ya. Jadi memang area rumah ini tidak kami buat terlalu besar, tidak terlalu kompleks gitu, hanya satu lantai. Mengingat usia Bapak juga sudah mulai menuju senioritasnya sangat tinggi gitu ya. Jadi kami buatkan memang hanya satu lantai Pak. Gitu. Hanya di sini hanya ada kamar tidur, kamar mandi dan dapur terbuka. Gitu. Nah, di sini kami buatkan teras. Kenapa di sini ada teras? Ada dua fungsi, Pak. Satu adalah Bapak untuk menikmati kolam ikan di sini. Yang kedua, apabila Bapak menerima tamu dan enggan untuk menerima tamu di area kedai kopi, Bapak bisa menerimanya di teras. Nah, di sini memang ada kedai kopi, Pak. Kami buatkan kedai kopi yang mengarahnya di sini materinya sebagian adalah kaca, gitu ya. Jadi pemandangan bisa melihat ke arah danau dan juga ke arah taman, ke arah kebun ya. Ini tidak hanya kedai kopi tapi juga untuk display hasil kebun. Jadi kalau ada orang yang mau membeli hasil kebun bisa di sini. Ini sebagai penghasilan tambahan harian Bapak. Nah, di area sini ini karena tebing yang tinggi Pak. Ini kami putuskan untuk menanam tanaman rambat supaya tetap hijau, gitu ya, tidak terkesan kaku. Lalu di sini ada toren air tada hujan, gitu. Fungsinya adalah untuk mengisi kolam dan juga untuk kebutuhan penyiraman tanaman. Nah, di sini ada beberapa pilihan sayur-sayuran yang bisa Bapak tanam, gitu. Di sini ada terong, ada timun, ada tomat, lalu di sini juga ada pohon mangga, gitu untuk teduhan juga. Lalu di samping kedai kopi, di sini ada water grey filter. Lalu di sini ada banana circle Pak, untuk kebutuhan composting. Lalu di bawah sini ini adalah tanaman sayur-sayuran seperti selada,
Pokcoy, sawi, ini ada di area sini, juga ada cabai gitu di sini. Nah, Bapak juga menyebutkan bahwa Bapak suka mengkonsumsi wedang gitu ya. Bukan teh, bukan kopi, tapi wedang gitu. Nah, kami siapkan di samping rumah, Pak, supaya lebih mudah gitu ya. Di samping rumah di sini ada area untuk kebun rimpang-rimpangan di sini, Pak. Jahe, kunyit. Jadi untuk kebutuhan membuat wedang ada di sini. Gitu, untuk memudahkan Bapak supaya kapan waktu Bapak ingin membuat wedang sudah dekat di sini. Kembali lagi ke sini, Pak. Di sini. Oh ya, karena intensitas cahaya matahari juga, Pak, di sini ya. Jadi di sini kami siapkan juga herbal seperti untuk mint, parsley segala ada di sini. Lalu di sini ini apa ya? Sebentar. Oh iya, talas, ubi, ya tanaman-tanaman umbi-umbian ini ada di sini. Ini tidak hanya untuk konsumsi Bapak, tapi juga untuk konsumsi di warung kopi. Oleh karena itu kami menyiapkannya di dekat dapur ya, singkong, talas, dan ubi. Ada pertanyaan, Pak, sampai saat ini? Terus. Oh, dilanjutkan? Oke, ada tambahan? Jalur air? Oke. Mau menjelaskan? Saya kan bisa ngomong. Nah, ya Pak, Bapak juga kan tadi peduli juga lingkungan gitu ya, keberagaman Bapak juga suka hal itu gitu. Kami juga membuat sistemnya itu untuk ramah lingkungan gitu. Jadi nanti bila ada limbah-limbah dari dapur, dari WC, itu ada filternya di sini gitu, biofilternya. Kalau WC sendiri ada biofilternya, kalau dapur dia menggunakan grey water filter. Jadi nanti difilter dulu ke sini, Pak. Jadi limbahnya tidak akan langsung mencemarkan tanah gitu. Tapi dia akan difilter dulu di sini. Dan kelimpahan airnya itu akan diserap yang sudah bersih itu di tanaman-tanaman air ini seperti eceng gondok gitu. Terus nanti sisanya diserap oleh pisang-pisang ini gitu, banana circle ini gitu. Kemudian juga di lahan ini nanti ketika hujan deras pun airnya pun dikonservasi gitu supaya bisa menyuburkan tanah, melembabkan tanah yang ada di bawahnya. Nah, ini kita bikin parit kecil di sini, Pak. Nah, ini nanti air dari atas itu akan masuk ke sini dan dia akan terserap ke tanah gitu perlahan. Nah, sehingga nanti kita tidak perlu menggunakan banyak air gitu di lahan gitu. Kita menghemat air juga di sana. Nah, itu aja sih, nambahin dikit. Oke. Pantulan cahaya intensitas energi matahari terhadap rumah itu juga, Pak. Jadi kayak sebenarnya ini daerahnya kan di balik tebing dia, terus di balik bukit. Jadi ketika matahari pagi ini bersinar terang gitu, langsung saat jam 9, jam 8 ini belum terkena cahaya matahari, Pak. Jadi katakanlah intensitas mataharinya kurang di sini daerahnya, karena di atas ini dia sebelah utaranya dan sebelah timur itu pepohonan tinggi. Maka dari itu kenapa dibikin kolam, selain untuk itu ya refleksi digigit ikan-ikan yang kecil itu buat kulit mati kaki gitu ya. Langsung ini juga sebenarnya bisa memantulkan cahaya matahari refleksi untuk menghangatkan rumah supaya rumahnya tidak lembab. Nah, selain itu si kolam ini pun bisa jadi kolam renang pribadi, Pak. Jadi ya jacuzzi. Jacuzzi. Jadi buat tamu juga. Jadi kan Bapak ini katakanlah ruangannya ini ya cukup kecil menurut saya. Jadi kayak sebenarnya ada zona yang untuk menambah refleksi lagi
tidak hanya untuk melihat ikan-ikan, tapi juga bisa berenang dengan ikan. Gitu. Itu dia yang menarik. Belum ada terowongan Pak, asalnya mau dibuat ke arah, tapi nanti saja lah Pak ya. Proyek selanjutnya itu ke arah ini Cipularang, soal Cipularang baliknya bukit. Jadi ini kan ada tebing di sebelah utara ini. Nah, asalnya mau dibikin itulah ruangan terowongan. Tapi nanti next project aja Pak ya, dikit-dikit. Sepertinya cukup sekian Pak. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, saya mau nanya kalau Paulus dulu. Ya. Paulus. Oh, ada. Iya, baik. Kayak dulu. Ya, saya mungkin mau tanya pertama, kalau misalnya saya perlu waktu buat menyendiri tuh di mana ya lokasinya? Bapak sebenarnya bisa di area kolam sini Pak, gitu ya. Di area kolam sini ini Bapak bisa menyendiri karena di sini juga ada beberapa batu-batuan gitu ya. Jadi Bapak tidak akan terganggu dengan area yang di sini, gitu. Ini cukup jauh Pak, gitu. Gitu. Di sini juga sebenarnya cukup menyempil gitu ya Pak. Di sini area yang di bedengan ini, Bapak juga sambil jalan-jalan itu bisa ke arah situ Pak. Nah, mungkin coba sambil diri. Nah, ini saya mau tanya, yang namanya itu sebenarnya mobil saya masuknya lewat mana ya? Di sini ini ketutupannya nih Pak. Kelihatan belum diwarnain. Nah itu di situ memang areanya tidak ada pagar Pak di situ, jadi itu terbuka gitu ya. Itu ada sekitar tadi kita hitung itu sekitar 4 sampai 5 meter itu ada Pak untuk bukaan menuju ke atas. Gitu. Itu parkiran beberapa mobil itu? Parkiran itu bisa sebenarnya Pak efektifnya itu 2 kali 1,5. ya 2 kali 1,5. Itu dapur bukan dapur yang lengkap ya Pak ya gitu. Itu hanya untuk menggoreng, ya, untuk menyiapkan minum gitu, itu aja. Karena kalau misalnya ketika menerima pesanan banyak, mungkin yang dapur ini bisa diberdayakan juga, dapur yang di dalam rumah. Gitu. Karena Pak Budi waktu itu menginfokan kalau suka dengan umbi-umbian itu kan ya. Iya. Jadi kita pikir menunya pun pasti menu yang sederhana gitu, menu lokal. Iya, bukan makanan berat tapi hanya cemilan gitu. Karena durasi waktunya juga kami perkirakan Bapak tidak akan dari pagi sampai sore ada di situ gitu menerima tamu gitu ya. Paling dari siang sampai sore saja gitu. Jadi itu memang menu-menu yang hanya untuk cemilan gitu, bukan untuk makanan berat. Mungkin ramainya di sore malah. Iya. Ya. Silakan. Pak Yudi. Pak Yudi asisten. Ngantuk ya. Banyak tinggal di sini malah Pak Yudi nanti. Banyak tinggal di sini Pak Yudi ya. Jadi banyak Pak Yudi gitu. Curiga dapat dengan Pak Yudi dan Pak Budi. Pak Yudi. Aduh, saya ini ngantuk nih habis kehilangan Pak Budi yang lain. Oh yes. Kayak talent gitu. Ya mungkin ini saya tertarik terkait dengan manajemen air ya di sini ya. Manajemen air dan juga berarti ini nanti landscape-nya seperti apa nih yang akan maksudnya bagaimana pekerjaan lahannya ini nih apakah itu akan dipotong lahannya atau mau di beberapa karena saya belum melihat fase pengerjaan. Iya, Fase pengerjaannya ya Pak ya. Mau menjelaskan? Fase pengerjaan. Mohon maaf Pak. belum ribuan. Belum ribuan. Enggak. Dulu ya kan. Apakah tanah ini akan diratakan sehingga semuanya rata atau bisa Sebagian ya, hanya sebagian. sehingga yang Yang awal banget dan
habis. Di bawah aja. Itu di kamera kan. Buka. Kelihatan. Nah ini kan Pak tanahnya ya, kondisi tanahnya gitu. Kondisi tanahnya tuh ini kan lahan ada yang di atas itu ya. Lahan yang di atas itu lahan tetangga. Nah ini kan lahan kita ke bawah sini. Ini tuh kan konturnya atau apa tanahnya tuh yang dari sini ini kan paling tinggi ya. Dari sini ke sini itu yang paling tinggi naik ke sini. Ini sejajar sama yang ini, dua ini tuh. Nah yang ini itu harusnya seperti ini gitu. Ada lekukan. Karena yang ini tuh lebih rendah daripada yang ini. Nah rencananya itu tanah yang yang di sini itu bakal dipindahkan ke sini untuk menutupi yang kekurangannya itu. Nah yang ini nanti diratakan dengan yang ini Pak. Begitu. Nah kemudian yang di bawahnya juga sama. Ini juga kan agak turun ke bawah kalau di lapangannya itu sebelah sini. Nah ini akan dinaikkan sebagian ke sini gitu, sehingga nanti yang ini akan rata sama kayak gitu. Nah yang ini juga terisi yang bagian agak kosongnya. Nah yang di bawahnya ini dibiarkan seperti ini, kayak diratakan seperti biasa gitu. Nah seperti sebelumnya gitu, seperti semula. Pengerjaannya sih jadi nanti yang akan dikerjakan dulu itu yang di atas dulu, yang pertama yang di sini untuk rumah dulu gitu. Nah, baru nanti bertahap ke ke kebun, kemudian ke yang di sini warung kopi ya, ke warung kopi gitu dan seterusnya. Nah, tapi kalau untuk masa pengerjaan memang belum didetailkan gitu Pak. Nah, kurang lebih gitu sih. Ada 3 trap ya. Ada berapa? 4 atau Levelnya. Level tanahnya jadi ada 4. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi nanti ada 4 ketinggian di tanahnya itu. Boleh nanya? Boleh nanya. Boleh nanya. Berarti kolamnya bawahnya mah gini ya, trap gitu kan? Kolamnya melintang dari trap 1 ke trap 2. Trap itu nanti diratakan. Oh, ini jadi Diratain nanti. aslinya. Iya. Ini aslinya. Jadi yang ini tuh kolam itu di bawah ini ya berarti? iya. Nah, kolam di atas. Kolam di atas. Nah, jadi kolamnya itu nanti di di lahan yang paling tinggi tadi itu di atas, di depan rumah. Gitu. Itu kolamnya permanen apa enggak? Soalnya itu tanah yang pojokan bekas urukan kan. Permanen. Nantinya dikokohkan gitu. Kalau nggak dikokohkan pasti juga kan akan ambrol. Gitu. Sehingga pengairannya berarti dari kolam sumber air. Sumber airnya jadi dari kolam ya untuk kebun juga gitu. Tapi juga kita punya toren di sini yang nangkap air hujan gitu dari rumah. Itu dan juga ini ada kalau misalkan habis banget gitu. Kemarin kita juga kan ada pompa air tuh sudah tersedia di sana. Lebih kayak gitu sih. Terus penyebarannya menggunakan pompa lagi atau gravitasi? Penyebarannya kalau di lahan yang di bawah ini kemungkinan gravitasi. Kalau di atas juga sebenarnya bisa manual gitu. Karena nanti kan ada yang bantu ya Pak ya. Nah, karena ada yang bantu juga ini kan dekat jarak nih kalau di sini, jadi bisa manual aja gitu. Tapi kalau misalkan mau menggunakan mesin pompa gitu ya nggak masalah. Tapi kemungkinan sih akan jarang digunakan gitu. Karena posisinya memang ini di atas gitu. Jadi sehingga ya tadi bisa menggunakan gravitasi juga. Nah, cukup. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, sudah. Iya, kalau dari saya yang pertama yang di basement mungkin untuk nanti untuk desain ke depannya, kalau
tolong ditambahin angin. Semua juga. Semua. Jadi kelihatan. Terus yang kedua, untuk yang didesain ruang, kolam tadi di mana? Di situ. Kolam di sini. Ini di oh ini kolam. Oh, oke. Ini di sini dikasih legendnya ya. iya, zona 1 apa, zona 2 apa, zona 3 apa, zona 2 apa. Sektornya itu. Kalau desain ruang mungkin existing ditunjukin juga sesuai secara bayangan aja. Coba ini existingnya ini. Iya, di sini desain ruang. Terus yang ketiga, legend, legend tanaman, mungkin terangan. Nah, legend tanaman mungkin bisa dilihatin. Ini skalanya berapa ya? 1/33. Belum ditulis ya? Oh, 3/100. jadi 1 senti berarti 3 meter di aqua. 3 cm itu 1 meter. 3 cm di sini. Itu aktualnya 1 meter. Iya. Berarti besar bedanya berapa? 1,2. 3 senti. Yang ini. Ini 1,2. 1 meter. Iya, double reach gitu. Oh. Jadi dari belakang depan. Ini Ya, Kalau apa pemanfaatan instalasi listrik air itu belum pipa-pipa belum ada di sini. Itu belum. Iya, belum ada. Ya, karena itu nanti terkait sama misalnya kita mau nyiram di kebun yang sama, itu dari mana sumber airnya, terus penerangan di sana lewat mana jalan, karena ini kan banyak jalan ngotak-ngotak, berarti nanti ada crossing jalur air, crossing jalur listrik gitu loh. Nah itu yang perlu diperhitungkan juga. Kalau untuk penempatan kolam di posisi timur dari rumah itu sangat bagus ya, karena tadi penjelasan Kang Putra tadi, ketika dia ada matahari pagi, dia dapat cahaya mataharinya dipantulin dari pas malam dia jadi penghangat gitu. Terus nanti kalau misalnya ini kan ada trapping itu ya tadi ya, ada beda tinggi gitu ya. Nah ketika kita memperhitungkan kolam di atas dari pas di pinggiran tebing, kita harus diperhitungkan karena ada stabilan lereng di situ. Apalagi kalau di bawahnya ditaruh bangunan gitu loh. Jadi itu harus diperhitungkan besarnya kolam, dalamnya kolam gitu loh. itu saya. Oh ya, pemilihan vegetasi ini apa namanya? Sudah menyesuaikan dengan kondisi simat. Iya. Jadi yang suka Iya. pulsa, yang suka shade area, Iya. yang suka matahari sore. Yang butuh sinar matahari. Oh, yang ya udah. Oh, oke. Simat sinar matahari. Iya, simat itu sinar matahari. Kalau simat kan Simat. Oh ini predator ada nggak gitu? ada. Oh, ada. Cara ngatasinnya gimana? Itu Yang ini. Yang tadi. kecil. Air semua ya. Ini yang tadi. Kucing makannya kan ya?
Ikan goreng kalau kan goreng. Iya, kalau ada predator berarti kan harus ada dipikirkan cara itunya, kayak kemarin penjelasan PHP itu tidak menghayati tadi. Nah itu untuk langkah untuk ininya untuk langkah baiknya pas nanti di desain berikutnya sudah dimasukkan ke dalam note strategi untuk menghalangi predator. Arah anginnya berapa? Ini nggak disempet ukur arah apa namanya kecepatan angin. Kalau menurut pengamatan kenceng nggak? Iya, karena banyak pohon sih. Itu membantu dari. Tepuk tangan semuanya. Oke, next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya izinkan kami kembali memperkenalkan diri Pak. Kami dari TRC atau Tali Rami Consulting. Kembali kita bertemu lagi Pak pada malam hari ini untuk sama-sama mendiskusikan terkait apa saja yang sudah Bapak sampaikan terkait keinginan Bapak tempo lalu. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Indra Kumara Aji sebagai Human Capital dan di samping saya ada Kang Mas Dede yang yang dalam hal ini diamanai sebagai project leader. Kemudian di sampingnya ada Teh Aca yang menjadi inspektorat dalam bidang landscaper di dalam kegiatan kita pada hari ini. Sebagaimana yang kita sudah lakukan asesmen terhadap apa saja yang menjadi bagian-bagian yang ada di dalam lahan Bapak yang kemarin oleh asisten Bapak tunjukkan kepada kami. Yang pertama, hasil pengamatan kami, lahan Bapak itu berada di lereng bagian selatan, gitu ya. Karena lereng bagian selatan kemungkinan kecil mendapatkan matahari pagi, Pak. Jadi sebagian besar matahari itu bisa menyinari lereng bagian selatan lahan Bapak itu di kisaran pukul 7 sampai sore, karena sore itu lumayan banyak cahaya matahari yang menyinari lahan Bapak di lereng bagian selatan. Kemudian berdasarkan map atau base map yang kita buat ini Pak, kita menggunakan skala 1:50. Ketika kita membuat peta ini, lahan Bapak bagian atas ini berada di arah timur laut Pak. Utaranya sebelah agak menyerong, jadi lahan Bapak ini menghadap timur laut, atasnya menghadap timur laut. Kemudian untuk ketinggian yang kami dapatkan itu kisaran di 700 meter di atas permukaan laut. Jadi bagian atas ini bagian atas ini ada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Kemudian turun ke trap yang sebelah sini nih Pak, yang agak lebar ini sama ini, itu turun sekitar 3 meter Pak. Jadi bagian ini itu lumayan agak blank gitu ya, lumayan agak blank untuk dapat sampai ke trap yang bagian ini. Nah ini lumayan agak luas sampai di sini, tapi di bagian ini turun lagi Pak, turun sekitar 1 meter. Jadi ada di ketinggian 696, turun lagi ke bagian sini itu 695, sama di sini juga. Kemudian di sini juga turun, tapi di sini turunnya tidak terlalu curam, hanya turunan landai saja. Jadi kurang lebih hanya sekitar tidak sampai 1 meter turunnya. Nah di sini baru nanti ada blank lagi. Kemudian di sini ada jalan yang kemarin informasinya dari Pak Yudi itu masih tanah sengketa gitu. Jadi kita masih belum berani mengotak-atik untuk tanah. Kok dari Pak Budinya ya, sengketa gitu ya. Oh gitu. Nah untuk luas lahan Bapak
kita maksimalkan kemarin itu di kisaran 400 meter persegi. Jadi sisi kali sisinya itu sekitar 20 meter persegi, karena kami yakin kalaupun hitungan kami kurang, Pak Budi pasti akan beli lagi gitu. Karena uangnya masih nggak ada nomor serinya kalau yang informasi yang saya dapatkan. Ini terkait base mapnya yang kami dapatkan dari hasil olah pengamatan kami, Pak. Ada tambahan dari saya? Oh, boleh. Jadi di lahan Pak Budi ini di atas ini ada jalan kan Pak. Terus di sini ada turunan juga jalan. Nah, ada lahan kecil di sini di sebelah jalan itu. Kalau ini sarankan saya beli aja nih Pak. Oh, cuman sedikit, cuman 2 meter kali 8 meter Pak. dijual? Ya, soalnya ini juga kan kepotong jalan juga, itu tanahnya udah beda lagi surat-suratnya gitu. Oh, iya. Udah kepotong jalan. Nah, terus di sini konturnya itu Pak, yang ratanya tuh nyampe sini, cuman kita nggak dapat konturnya, jadi di sini turunan, di sini turunan lagi agak landai, jadi turunannya itu nggak curam di sini Pak. Terus di sini itu turunan sekitar 1,5 meter. Di sini turunannya juga semeter. Di sini trap ketiga turunannya itu semeter juga Pak. Yang di sini cuma 30 cm Pak, yang terakhir. Mungkin itu sih tambahannya. Ya, selesai Pak. Berikutnya, ini analisis sektor kami terkait beberapa pengamatan yang kami dapatkan. Pertama dari arah matahari, di sebelah barat itu ada di pojok kiri bagian atas Pak, atau kalau dari hadapan Bapak itu pojok kanan bagian atas. Kemudian kemarin kami melakukan observasi itu di kisaran pukul 14-an ya, 14 kurang lebih 14.15 lah, hampir 14.30. Itu arah angin kita dapatkan dari arah bawah, karena mungkin masih siang ya, jadi angin lembah yang lebih dominan. Itu arahnya masih sama dari barat. Kemudian kemungkinan besar untuk angin malam itu berada di angin gunung, itu dari arah atas, yang kemungkinan besar itu ada di arah timur gitu Pak. Kemudian bangunan-bangunan existing yang kami dapatkan di lahan Bapak itu ada beberapa bangunan Pak. Yang pertama ada gudang yang sudah sangat-sangat lama ya, yang sepertinya yaitu bisa kita ubah nantinya. Kemudian ada toren yang di sana berfungsi sebagai pompa untuk air, sumber air, yang kemungkinan besar ini akan kita tetap ajak kerjasama. Jadi tidak perlu kita gusur gitu ya. Dan ini masih punya lahan Pak Budi Pak. Jadi Pak Budi pas beli lahan, alhamdulillah dapat bonus begini. Gitu, Pak. Tapi kalau mau nggak dipakai juga nggak apa-apa sih Pak. Pak Budi mau. Saya beli lahan karena ada sumurnya. Oh, iya. Kemudian di sini ada ram yang teralis untuk rambatan tanaman. Di sini juga ada kompos. Kemudian di sini ada beberapa komponen-komponen juga yang untuk pembuatan pupuk. Di sini ada bedengan yang sudah lama juga Pak. Kemudian di sini ada pohon-pohon yang kami catat. Ada pohon albasia di sini. Bedengan yang di bawah nggak digambarin ya, karena bukan kelompok. Oh iya benar-benar. Nah di sini ada pohon jambu air, di situ ada banana circle, kemudian di sini ada beberapa pohon-pohon kayu besar lainnya, yang kemungkinan besar ada beberapa pohon yang kita suksesi gitu ya, kita tebang, kemudian nanti sisa-sisa penebangannya akan kita manfaatkan untuk proses pembangunan Pak. Mungkin itu. Kemudian berikutnya masih di peta desain ruang yang akan kita coba. Jenis tanamannya apa? Jenis tanamannya? Oh, eksis tanamannya untuk tanaman-tanaman yang kita temukan di lahan Bapak itu ada kakao, ada sawo Belanda, ada jambu air, ada pisang, albasia, waru, ada
tanaman talas, mindi, kirinyu, ubi, jambu batu, markisa, kacang roai, labu siam, nanas, sama gamal. Tapi sebagian besar tanaman-tanaman buahnya sepertinya sudah kurang produktif, Pak. Jadi sepertinya akan kita seleksi bagi tanaman-tanaman buah yang sekiranya kurang produktif dan malah akan mengundang hama-hama berupa ulat atau segala macam. Kalau binatang yang teramati itu ada kadal, ada ulat, ada cacing, ada nyamuk, ada jangkrik, ada belalang, ada laba-laba, dan kalajengking kalau untuk binatang yang sekiranya berbisa itu. Kalau kalajengking dari histori, dari sejarah. Iya, dari sejarah. Kalau mikroba ada mikroba. Oh ada. Mikroba ada. Goib Pak, jadi nggak bisa kita lihat. Goib ya, goib. Nah, apa? Itu bangunan udah tadi ya? Udah tadi ya. Berikutnya untuk desain ruang, ini kami ada beberapa hal yang kita ubah, Pak. Jadi yang tadinya di sini kosong, ini kita akan jadikan sebagai dimulai dari zona 0 dulu ya. Zona 0 kita bagi menjadi ada 3 bagian. Ada zona 0A, zona 0B, zona 0C. Nanti detailnya akan kita sampaikan di desain konsep, Pak. Kemudian zona 2 itu yang berwarna hijau. Zona 1 ini yang berwarna hijau. Ini terdiri dari tanaman kitchen garden atau tanaman-tanaman yang nanti akan disalurkan ke dapur Bapak. Kemudian ada tanaman rimpang dan tanaman herba. Kemudian zona 2 ada di sini, yaitu ada semacam kandang ayam, begitu, umbaran ayam. Kemudian zona 3 kami buat agak kecil di atas ini untuk tanaman-tanaman buah yang sifatnya perennial, Pak. Itu kurang lebih untuk desain ruang untuk arah kompas bersama. Kemudian berikutnya kita akan coba detailkan di desain konsep, Pak. Nah, untuk ini desain konsep, Pak, yang coba kita tawarkan ke Pak Budi. Untuk proyek kami sendiri kami namakan Omah Sangu Urip, Pak. Jadi ini Ini karena Pak Indra asalnya. Karena kami sebagian besar ini orang Jawa, Pak, jadi kami menggunakan bahasa Jawa yang di sini artinya adalah rumah bekal hidup, Pak. Gitu, Pak. Jadi kenapa di sini kita jelaskan filosofi proyek dulu ya, Pak ya. Jadi pertama, Pak, kenapa di sini berwarna hijau, Pak? Karena hijau itu adalah warna surga, Pak, gitu ya. Kalau di dalam surah Ar-Rahman itu dijelaskan hijau itu warna surga. Ya pernah ya. Nah, kemudian di sini kenapa ada lambang 2 daun ini menandakan lambang kehidupan kita yang sebetulnya gak cuma sekali, Pak, tapi ada kehidupan kedua nanti. Jadi harapannya Bapak ketika sukses berada di dalam lingkungan rumah ini, Bapak merasa berada di dalam surga dan Bapak selalu menyiapkan bekal-bekal kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti, Pak. Nah, nama proyek ini mempengaruhi desain konsep kami, Pak. Jadi desain konsep kami mendukung supaya apa yang terkandung di dalam nama proyek ini bisa terimplementasikan, gitu harapannya. Maka dari itu, karena surga itu salah satunya juga disebutkan sebagai kebun yang rapat, maka di dalam kebun Bapak ini kami mencoba untuk menerapkan atau meletakkan 48 varietas tanaman, Pak, kurang lebih. Jadi mudah-mudahan dengan 48 varietas tanaman ini tidak terlalu banyak sumber-sumber makanan yang Bapak cari dari luar, gitu. Cukup beberapa, mungkin bisa 98% lah dari dalam, gitu ya. Kenapa nggak 30 aja? Sesuai di dalam Al-Quran. Kenapa tuh? Nah, kurang lebih itu bangunan-bangunan yang bisa kami perkenalkan di awal. Untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh project leader kan.
Inspektorat Landscaper kami, Pak. Tahan dulu ya Pak. Ya ke bawah aja dulu. Mungkin bisa sambil ngopi-ngopi dulu Pak. Mangga kan di sini. Luar biasa ya. Sini aku pegangin. Masuk project gitu. Pak Budinya kok di belakang ini? Kang Indra. Untuk bangunan, untuk rumahnya itu Pak, desainnya kita yang bawah itu ini 2 lantai Pak. Oh. Sama lotek. Oh iya. Jadi dari rumah ini kita kalau lihat Bapak kalau lihat ke bawah itu pemandangannya bagus banget, makanya kita bikin rumahnya bertingkat-tingkat gitu. Soalnya pas di bawah itu ada situ Ciburui kan. Oh, bagus itu Pak. Untuk lantai pertama itu saya cuman semi ini Pak. Jadi semi terbuka gitu yang bawah itu. Jadi bisa buat ngumpul juga di situ. Ya kurang lebih anggarannya Pak buat rumah aja 200 juta Pak. Soalnya saya tahu kan Bapak itu banyak duit Pak. Iya. Kecil. Ngomongnya gitu banyak duit. Iya. Ngomongnya gitu. Soalnya saya ini kayunya saya dari tiangnya aja kayu ulin semua Pak. Oh. Makanya mahal-mahal. Ya. Terus dari sini ada jalan akses Pak. Di sini kolam kecil lah buat pas Pak Budi turun dari rumah itu langsung lihat ikan-ikan berwarna-warni gitu Pak. Ada koi, ikan mas. Di sini nggak ada ikan predator Pak, jadi aman. Kesini ini tempat menyendiri Bapak gazebo itu terbuka Pak. Jadi di depan gazebo juga di sini ada kolam ikan lagi Pak. Tapi kecil-kecil Pak, kolamnya nggak bikin gede soalnya lahannya itu Pak, menyeimbangkan dari lahan. Dari gazebo itu ke sini ke angkringan Pak. Oh ya, gazebo ini ukurannya kecil Pak, cuman 3x4 Pak. Di situ ya, di dalamnya nanti difasilitasi sama sekalian perpustakaan Pak. Buku-buku kan profesor. Buku akhir zaman. Beralih ke sini Pak, turun lagi. Di sini ada angkringan, ukurannya itu 3x6. Disekat sama kamar mandi juga. Di sini kamar mandinya 1,5 kali 3 Pak, ama itu berikut sama dapur. Kamar mandinya cuma 1,5 persegi. Dari sini turun lagi Pak, ke sini menuju parkiran. Parkirannya sih nggak terlalu luas Pak, soalnya kalau parkirannya terlalu luas itu kan juga mengaruhi apa yang akan dibangun gitu. Jadi di bawah ini lahannya luas juga Pak jalannya. Jadi nggak terlalu mengganggu kendaraan lain gitu. Mungkin di sini juga bukan kandang Pak, bukan kandang ayam, tapi cuman teduhannya aja. Soalnya saya dengar Pak Budi itu suka hewan yang nggak dikandangin. Di sini hewan ayam, yang di sini ada di atas kolam itu ada kandang merpati juga Pak. Jadi dia keluar masuknya, jadi nggak dikandangin juga Pak, cuman itu buat rumahnya aja. Untuk saluran air, kan di sini udah ada sumur nih Pak. Dari sini naik ke atas kan, dari toren ini kita turunin lagi pakai sistem gravitasi Pak. Jadi nggak terlalu boros buat listrik. Diturunin lagi ke sini, di sini buat nyiramin sayuran kan. Sini, ke sini, terus ke kolam juga Pak. Cuma di sini nggak diperlihatin gitu, jadi ketimbun gitu Pak. Terus yang ke sini pun ini di bawah rumah nantinya Pak, jadi nggak kelihatan pipanya. Turunnya dari sini. Buat kamar mandi sini ya? Iya, buat kamar mandi yang di bawah ini.
Mungkin untuk penjelasan kayak tanaman-tanamannya ini saya serahkan kepada Teh Aca yang lebih mengerti. Oke, terima kasih rekan-rekan TRC ya tadi ya. Oh, satu lagi Pak. Oh, iya. Kalau buat jalur listrik, saya masih di sini soalnya ini kan baru rencana di sini. Belum ini sama PLN, kerja sama PLN. Nanti rencananya di sini, Pak. Oke, terima kasih. Nah, Pak Budi izin menjelaskan ya Pak Budi ya. Jadi dari landscape yang terlihat ini mungkin bisa terlihat bahwa kita memang memanfaatkan area selain akses jalan itu untuk ditanami. Jadi setiap tepian dan pinggiran itu kita bisa tanami dengan berbagai jenis tanaman. Nah, bisa dilihat di sini kan angkringan nih Pak Budi ya. Kita dengar kan Pak Budi suka sama wedang. Jadi kita bikinnya memang angkringannya tadi wedang Pak. Jadi sajian-sajiannya yang berbau wedang. Nah, kita bikinlah Pak kebun rempah di sini Pak. Karena memang cahaya matahari itu yang apa namanya? Yang dominan tuh hanya untuk di kebun dapur saja Pak, di area sini. Untuk area yang lainnya itu untuk tanaman-tanaman yang memang mereka tahan di tempat teduh Pak. Nah, di sini di angkringan ini ditanam ini ada macam-macam Pak, ada temulawak, kunyit, kemudian juga ada jahe merah. Nah, di sini juga ada pandan juga dan serai wangi untuk melengkapi nanti untuk minuman rempah, minuman wedang. Nah, kemudian di sini Pak, di sebelah sini, di sini masuk ke zona 3. Zona 3 ini karena tadi cahaya mataharinya itu tidak terlalu banyak, maka tadi kita di sini bisa tanami pisang ya, Kang Dede di sini Pak pisang, walaupun di sini memang agak bukan tempat landai pisang. Kemudian di sini ada cahaya juga untuk tanah bisa di tanah yang agak miring, dan juga pepaya Jepang. Kemudian karena Bapak suka singkong, jadi kita sediakan khusus buat singkong Pak. Jadi ini jajaran singkong yang di companion plant bersama ubi Pak, ubi. Nah, kemudian di sini juga kita tanamin tadi ada pohon buahnya, ada beberapa, ada pohon mangga di sini, ada lemon di sini, kemudian ada sawo, ada ini tuh jeruk purut di sini, kemudian ini albasia yang di sini tidak kita tebang. Yang ditebang tuh yang hanya di tengah saja Pak, karena ranting-rantingnya berbahaya albasia itu. Kemudian di ini Pak ada murbei Pak. Sini ada murbei, beberapa pohon murbei. Ada kelor juga Pak, perennialnya ada kelor. Kemudian di sini kita tanami kacang tanah. Di sini nanti kalau misalnya nanti yang bantu Bapak sapu-sapu bisa dibuang ke sini daun-daunnya ke kompos malas di sini. Nah, kemudian Pak, kita masuk ke tadi ini. Bapak kan suka menyendiri Pak. Jadi kita atur sedemikian rupa supaya area ini tuh private Pak, jadi zen. Saat Bapak masuk ke area sini jadi terasa ini areanya tuh zen tuh kayak damai gitu Pak. Ada airnya, gemericik air Pak. Ini kita bikin air yang permakultur itu Pak. Oke. Air begini Pak. Yin dan yang itu ya? Iya, yin dan yang itu Pak. Jadi kalau bisa dilihat, mungkin tadi belum sempat dijelaskan, ini ada garis yang warna abu ini, itu menandakan perbedaan ketinggian antara tanah. Antar tanah ini, jadi ini itu trap, tapi berbeda-beda ukurannya. Nah, jadi dari trap ini, kolam atas sama kolam bawah itu ada sedikit perbedaan ketinggian, sehingga kolam atas ini bisa dialirkan ke kolam ikan sini. Gitu. Jadi ini ada tadi air permakultur tadi Pak. Gitu. Nah, kemudian di sini apa lagi? Ini tadi kandang merpati ditaruh di sini supaya tadi kotorannya bisa ke kolamnya. Gitu. Terus di sini juga ada ini Pak, BSF Pak. Jadi Bapak nggak usah repot-repot ngasih makan terus ya Pak ya. Jadi nanti langsung masuk nyemplung nanti dia. BSF-nya ke situ. Nah, mungkin ini untuk kitchen garden tadi lupa, kitchen garden belum disampaikan. Di kitchen garden ini ada macam-macam tanaman juga, ada terong, ada cabai, ada tomat, kacang merah, terus kemudian ada kangkung, bayam, kemudian ini kan pinggiran ya Pak, jalan setapak di sini, pinggiran sini. Kemudian ada pagar, di sini bisa ditanamin tanaman rambat kayak kacang panjang, bengkuang, dan juga labu siam. Oh ini, dan di sini ada markisa Pak.
di sini. Jadi turun dari Rambatan, turun dari mobil. bisa buka spion langsung nyomot gitu. Mungkin ini kandang ayam tadi udah ya. Ini kandang ayam, mungkin kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditambahkan? Pak, kita gunakan yang ram kawat sekelilingnya biar aman gitu. Tapi kesannya nantinya bukan kawat tapi dikelilingin dibuat tanaman rambatan juga. Dan terakhir mungkin ini tadi kita di sini karena memang tinggi jadi semuanya di benteng. Area ini yang tadi benteng 3 meter ya. 3 meter di sekitar sini. Ya mungkin ada tambahan, udah mungkin Pak itu aja ada tambahan dari rekan-rekan. Sudah. Oke, fokus dulu. Fokus. 1, 2, 3. Wush. Oke, terima kasih. Ini menarik ya. Jadi memang ada dikasih tempat buat semakin mempercepat menuju akhir. Kok jadi gak enak ya? Siapkan 3 pemakaman Pak kalau mau beli tanah. Di sebelahnya ada lahan kuburan. Iya, itu tadi Disarankan tadi. Tapi ini saya tertarik nih. Ini menyendirinya di depan kompos nih. Oh, Nah, ini di bawah, beda di bawah, trap. bawah. Ini beda trapnya. Oh, beda. Ya Pak Yudi. Oh, kirain menyendiri sambil mengompos. Enggak. Oke. Jadi Kalau udah terlanjur ya udah dikomposin. Terlanjur tuh apa? Ini tiap wilayah ada pagernya juga, kayak ini kandang ayam dipagar juga ke depannya gitu. Kalau Bapak mau berlanjut sama tim kami, ya ini lebih diperbaiki gitu. Iya Pak, jadi ini ada tangga-tangganya. Mungkin kalau melihat ada tangga ini bisa terlihat ya, antara trap-trapnya ada tangganya. Kemudian di sini juga ada jembatan. Jadi Bapak bisa menikmati tadi kolam ikan, Bapak suka kolam ikan. Di depannya di sini tempat Bapak bisa kerja, baca buku atau menyendiri. Kan di Depan sini kolam yang ikan. atas itu nggak bakalan kelihatan Pak, kompos soalnya di situ meja Lemari buku. lemari buku. Oh, Jadi ketutup juga. kalau ini apa namanya? Berarti orang masuk dari sini, pintu masuk berarti. Iya. Sini Pak. Itu tanjakan Ya, Pak. di sini kalau mau lewat sini kan Pak Budi juga suka olahraga jalan-jalan, jadi kita jalannya muter-muter gitu Pak, biar Bisa 2 jalur, ada yang akses ke kebun dapur atau akses langsung ke atas ini Pak, langsung ke rumah. Kalau dari rumah mau ke kandang ayam lewatnya Sini Pak. sini Pak dari dapur. motor ya, harus motor berarti. Iya, atau bisa juga Nggak bisa lewat. jalan lurus. Soalnya Bisa Pak lahannya, loncat, Pak, Pak. lahannya itu nggak jauh Pak dari ke kandang ayam itu. Iya. Oh gitu. Iya. Agak capek ya. Karena ini kami bikin rata Pak. Pak Rudi kalau mau pakai kursi roda juga bisa Pak. Bangsat. Aduh, kaget saya. Sepatu roda. Kalau saya mau ke kandang ayam, ada yang ketinggalan harus gini-gini dulu ya. Ini Pak tinggal nyuruh orang yang di sini. Jadi ini tuh Pak lahannya yang ini itu kesini cuma Oh iya bisa dilurus nih Pak. Ini ada jalan setapak dari jalan setapak semua nih Pak. Sini bisa. Jalan sini. Jalannya tuh ada banyak Pak. Jadi Pak Rudi bisa lewat sini, Pak Budi bisa lewat sini, kemudian lewat jalan setapak ini Pak. Itu bisa langsung tembus ke kandang ayam Pak. Satu Pak yang ketinggalan ini buat Bapak yang main-main, ini kita taruh rak di belakang Iya di rumah. belakang. Terus rumah juga perpaduannya sama gudang Pak, di bawah ada Oh, iya, gudang betul. sekitar Gudang 1,5 alam di meter sini. kali 2 meter Pak. Nah terus di sini naruh posisi ini apa? Grey water. Grey water Pak, betul. Grey waternya. Ini grey waternya posisinya satu elevasi atau di atasnya nih jadi? Di bawah Pak, di bawah. Satu elevasi dengan yang ini nih. Maksudnya Jadi berterapa ini ada yang Nggak sama tinggi. rumahnya. Satu Oh. elevasi. satu elevasi dengan Oh, rumah. satu elevasi Iya. dengan rumahnya. Di tanah yang didirikan rumah Di basement rumah. di basement paling bawah. Kalau limbah dari dapur, Di sini Apa? ada Kompos. Pak. Jadi di sini tinggal di sini. mana lewatnya? Ini sini. Maksudnya limbah grey water Nah, ya? ya limbah air. Oh itu belum dibuat sistemnya Pak memang. Nah kan di sini ada toilet ya tadi kan? Iya. Itu kemana toiletnya? Buangnya ke sini. Pembuangannya ya belum. Bukan kan? Belum. Kami belum buat detail di sana Yang Pak. untuk khusus angkringan ini. Oh, iya.
Soalnya tadi di sininya tadinya mau digambar buat kamar mandi kan nggak jadi grey waternya juga nggak jadi gitu Pak. Ini jalur air masuknya sudah ada gitu. Ya. Jadi airnya nggak keluar gitu. Iya. Berarti itu baru jalur-jalurnya gitu. Yang datang harus ngabisin airnya, nggak boleh buang di situ ya gitu. Ini bekal Pak. Oh bekal gitu ya. Jadi di sini disediain kayak dari bambu itu. Lodong Pak, lodong. Mungkin nanti kedepannya kita bisa bikin seperti ini Pak. Jadi kita buat grey water di belakang ini, kemudian nanti ada irigasi tetes untuk mengairi kebun rimpangnya Bapak nih Pak. Oke. Jadi kebun rimpangnya Bapak kita buat ada drip irrigation dari grey water berdasarkan apa yang dihasilkan oleh toilet yang ada di angkringan Bapak Pak. Tapi udah diolah kan? Ya sudah diolah, sudah dilakukan penyaringan di sana Pak, insya Allah. Tadinya kita rencananya mau bikin diskusi kita pengen bikin composting toilet Pak. Iya, Gitu. iya, betul. Tapi ini kembali lagi sih dengan setempat ya. Bapak ya. Kira-kira Bapak siap atau tidak menyediakan itu? Gitu. Kalau memang sekiranya Bapak siap, kita buat composting toilet karena di kandang ayam itu kita sudah buat compost bin untuk pembuangan composting toilet itu sebetulnya Pak. Ya, menarik. Cuman kalau misalnya kita bikin composting toilet di sini, dapat sumber air bersih, kira-kira gimana? Nah, composting toiletnya tetap di sini Pak. Composting toiletnya kita buang di sini di compost bin ini Pak. Nanti diurai sama cacing. Jadi diurai oleh bakteri-bakteri seperti itu Pak. Oke. Ya, monggo. Mas Dewi. Kandang ayam itu rencananya berapa ekor? Ini Itu bukan luasnya kandang. Itu cuma naungan. Umbarannya, ada Ya, umbarannya. soalnya Bapak Budi ini tidak suka hewan yang dikandangin. Kandangin tadi Oh. katanya. Untuk ini untuk area meneduh. Yang sebelah sini. Cuma jadi kalau ayam itu dia identiknya sukanya terserah dia mau milihnya di mana, mau di pohon gitu, mau di Makanya ini masih dibiarin ya pohon. Iya, pohon Di abasia sini juga masih ditambahin dibiarin. kayak jeruk purut Purut. itu kan dia nggak tinggi tuh. Jadi buat ayam juga bisa. Sawo Sawo. sama banana circle. Kalau nggak di kandangnya berarti bisa dimakan musang. Soalnya di pagar. Nih ya, pagarnya ini tapi untuk dia sendiri mungkin teduhan. Berapa luas pagarnya? Ini berapa? nih? Tingginya, Enggak, panjang lebar aja. panjang lebarnya itu Di basement 6. sekitaran 10 Pak. 10 meter? Iya. 2,3. 10. Itu bisa 10 ekor. Rencananya ayamnya buat apa? Buat konsumsi Pak. Karena Konsumsi. Pak Budi suka ayam katanya. Oh, berarti 5 ini tempat ngerem telurnya atau Ya gimana? bisa di situ ada. Atau teduhan ayam. Oke. Kalau ayam itu kalau di alam dia tinggal di pohon itu aman Pak. Nggak Terus kayak kita juga kandang. rencananya ayam ini kita jadikan sebagai chicken traktor ketika kita habis panen kitchen garden kita Pak. Jadi kita buka gerbangnya, kemudian kita umbar pindah di sini gitu untuk Yang pagar portable Pak, nanti bisa dibikin. Pengajuannya kira-kira ini habis anggarannya berapa sebulan? Enggak ditanya Ini Bapak. pinggirannya apa ya? Oh ini tuh pakai Bayam bayam Brazil. Brazil. Pinggirannya bayam Brazil. ya. Jadi Ini kita tinggi dalam bedeng. jadi dalam di kitchen garden ini replannya itu Oh, itu bayam Brazil. replannya itu pakai kemangi dan bunga-bungaan Pak. Kalau ini kolamnya buangnya kemana? Ini limpasannya kita ke kerikil-kerikil ini Pak. Ini buat resapan air di sini. Kemudian untuk mensirkulat nanti kita usulkan supaya di sini ada pompa untuk memutar air ke sini. Jadi tetap di sini ada perputaran air sehingga ketika Bapak duduk di sini Bapak merasakan suasana surga Pak, di mana air mengalir di bawahnya begitu Pak. Gemericik air selalu. Kalau pas hujannya lebat, kira-kira Kalau pas ruangan, Pak. ada limpasan Pak. Ada. Ini Ini batu-batu ini. batu-batu kerikil yang dijadikan sebagai Jadi resapan. bisa jadi rainwater. Jadi ada jalur-jalur air resapan juga. Garden. Iya. Karena waktu itu kan Bapak pernah ngajarin ke kita kalau bisa pakai kerikil juga gitu Pak. Jadi kita terapkan apa yang Bapak saudara ajarkan. saya waktu itu. Oh, saudara kembarannya. Oh, iya. Kenapa Bapak nggak konsultasi sama saudara? Kemarin namanya Ruby. Oh, betul. Oke, dari
Asisten. Dari Asistennya udah ngantuk. tidur ya. Iya. Tadi air udah ya, air udah. Jadi Jalur listrik itu jadi nanti nggak lewat atas Pak. Jadi kita sama di sini pakai pipa dari tiang itu turun dikubur juga Pak, biar lebih aman. Soalnya di sini ada pohon albasia. Kalau dahannya patah itu bisa menimpa kabel, jadi kita amaninnya jalur bawah. Garasi di mana garasi? Di sini muatnya cuma satu mobil sama motor. Ini 1 banding berapa? 50 ya? Iya. Berarti 1,3 meter 10 meter. 1 cm di dalam peta, 50 cm di dalam bidang sebenarnya. Oke. Nanti yang kalau Bapak di sini kan dekat dapur Pak, nanti kan basement, nanti bisa makan keluarga nih, kalau anak-anak Bapak pulang nih bisa kumpul makan-makan bareng di sini sambil lihat taman semuanya tuh Pak. Karena ini semi terbuka, tetapnya di bawah sini. Kalau di lantai 2-nya ada ruangan gitu atau kosong aja? Kalau di lantai 2 itu kamar pribadi buat bapak dan istri, kemudian anak 2. Anak di loteng ya? Anak 2, kemudian kamar mandi 1, jadi ada 4 ruangan. Kemudian di loteng buat anak yang paling besar Pak. Jadi kemarin kami dapat informasi bahwa keluarga bapak ketika kumpul itu ada 5 orang ya. Jadi di lantai 2 itu istri bapak dan bapak, kemudian anak 2, berarti 4 orang. Di lantai paling atas itu buat anak bapak yang paling besar. Pak Yudi ya? Pak Budi. Udah 70 tahun Pak tadi? 70 tahun? Iya kira-kira. Berarti saya juga udah lupa, udah 70 tahun yang lalu soalnya. Kalau anaknya 3, cucunya berapa tuh Pak? Nah, Ya, kemarin nggak ada penjelasan masalahnya. nggak ada. Itu nanya. jebakan itu. Karena udah lupa juga gitu. Bukan nanya, soalnya pas dia bilang kan anak-anaknya tuh nggak ada. Di sini tuh buat kunjungan atau buat liburan doang. Bisa. Saya. Kalau buat naruh perlengkapan bertukang segala macam gimana? Gudang Pak. Gudangnya Pak. Iya. Nah ini gudang itu Basement. terpisah dari ruang dalam, jadi kalau kotor-kotor nggak masalah. Jadi ada Pintunya pintu langsung langsung dari- jadi keluar. kapasitas ini kebun berapa orang? Kalau untuk sementara ini cuma buat penanamannya cuma buat 2 orang dulu. Karena ini kan di sini bisa buat buat dapur di sini bisa. Itu luasnya 7 sekitar 8 kali 4 kalau lurusnya gitu. 6 lah, 7 kali 6 yang sana, yang sini 3 kali 8. Itu yang bertumpuk kan dari dapur warung dan dapur rumah juga. Iya, tengah-tengah. Nah di sini ditanamin pohon Pak, pohon-pohon kayak cemara atau pinus. Jadi Bapak pokoknya tenang di sini, privacy lah ketutup. Akses kuliah agak jauh ya. Kalau di Zanrong bisa boleh lihat nggak? Di sana. No, ada 2, ada 3. Oh iya, nanti Pak Budi memaintain kebun sendiri atau? Kalau kemarin Ada. informasinya ada yang dihadirkan tapi tidak menginap ya pamannya.
Tamannya lebih tua pak. Iya juga ya. Teman-teman ini 70 tahun kawan-kawan. Berapa gitu? Angkol. Nah kami sudah Kalau membuat ini pipa atau apa ini? Ya itu Pipa, pipa pipa tanam dalam. artinya itu mah buat bukti gitu kalau jalurnya dari sini yang di sini ke kubur gitu dalam rumah ini buat bukti kalau ada yang kesini gitu Pak. Itu pipa. Ya. pipa tanam. Nantinya ditanam Pak, jadi nggak kelihatan. Yang di atas itu nanti nyiramnya gimana? Airnya, irigasi airnya. Yang mana tuh? Yang di sini Iya. ada kolam. Mau Di nyiramin. sini satu sumber air. Di sini itu kan ada pohon pisang. Pak. Terus yang ini buat kolam yang ini ya Pak. Ini tuh lebih tinggi Pak, yang tengah itu lebih tinggi. Jadi yang kecil-kecil ini lebih rendah. Jadi pastinya yang ini lebih rendah dari yang ini. Jadi kita bisa siram dari kolam juga. Pakai selang aja, kenyot aja Pak gitu. Ya Allah. Tapi kalau dari segi jenis tanamannya ini tanaman-tanaman yang low maintenance, jadi Oh, aman. perennial. Iya dia perennial semua, kita nggak nanam yang annual sih. Sini ada pisang, ada gedi, sama ada caya pak. Jadi memang Perennial low ini tapi bisa dimakan. Jadi kapan kalau mau makan masih bisa dimakan. Dan ini kemikir semua, kemikir di belakang sini. Kalau yang ini apa tadi? Itu Pohon cemara. Oh, cemara. dan jelas untuk tutupan area bapak nih pak supaya area bapak lebih terkesan Sepi. Ambil cemara. private. Berarti di area ini relatif open space ya di area sini. Iya. Jadi yang buat hanya di sini. Kalau yang buat keluar sama keluarga berkumpul bisa di basement ini kan di keluarga yang bawah bisa yang di lantai dua. Cuman kalau yang di sini kenapa ini dibikin? Bikin ini untuk menambahkan pinggiran Pak. Tambah apa? Tapi nanti Biar jalannya nggak muat itu, jadi tinggal berapa itu? ini jalannya di sini, ke sini, ke sini. Nggak muat Pak Budi. Ini tuh gede pas sebenarnya jalannya karena ukuran ini tuh ini sekitar 1 meter ya ini tuh lumayan hitungannya. Segini 1 meter berarti lebih dari saat ini juga sekitar kurang lebih 60 cm Pak. Masih satu ubin ini Pak, selembar satu ubin. Udah bungkus. Ya. Kalau Pak Budi nggak mau bungkus saya suka. Investor lain yang ini lebih real. Gila. Bapak nggak mau, udah ada yang mau beli nih Pak. Gitu. Bapak berani berapa nih? Udah ada yang nawar nih. Gitu. Bagus. Nodong. Beli loh lagi. Soalnya tadi ada itu dari yang Sulawesi juga Pak. Oh gitu ya. Dari saya udah oke sih. Oke. Keren. Keren. Ya ini aja nih untuk kedepannya. Jadi ini sebagai latihan desain kalian udah menunjukkan hasil yang oke. Nanti tinggal dilatih lagi pada saat nanti final desain. Jadi kita harus putusin nih, yang mana yang mau dipakai. Ya kayaknya yang banyak mengakomodir kayaknya saya suka yang di sini. Dua-duanya bagus. Untuk desain akhir. Oh enggak, itu nanti ada. Oh, ada. Kliennya beda lagi ya Pak desain akhir Pak. Oh, Kliennya beda lagi ya Pak. lainnya lain lagi tuh, lebih realistik tuh. Oh, realistik. Biasa. Terima kasih Pak. Sekian dari tim kami. Mudah-mudahan Bapak berkenan menggunakan fasilitas atau jasa desain kami untuk kedepannya lagi. Kami bisa memfasilitasi ketika Bapak mau buat terminal mungkin. Kita bikin terminal yang Eko terminal. terminal gitu Pak. Jadi Terminal permakultur. Ya, terminal permakultur gitu ya. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba refleksi satu patah dua patah gimana proses latihan desain. Mungkin karena kita di kelompok kita ya, di kelompok kita itu
idenya itu banyak gitu ya, tapi penuangannya yang masih kurang gitu. Perincian dari detailnya itu yang masih kurang. Itu sih agak susah-susah gampang ya. Kalau sudah dimulai memang sebenarnya kalau saya karena saya dari nol sama sekali gitu ya, sudah mulai bisa membaca. Oke, pada saat kita ngeliat lahan yang mau dilihat tuh apa dulu sih gitu. Pengamatannya apa dulu sih? Mataharinya di mana, airnya dari mana, binatangnya ada apa, pohonnya ada apa aja, itu udah kayak otomatis gitu ya. Udah langsung tek oh iya. Nah, pada saat membuat desain itu yang buat saya sulit gitu, karena saya bukan orang yang kreatif gitu. Untuk membuat desain itu bukan orang yang kreatif, saya sangat terpaku gitu ya. Untungnya ada yang punya banyak ide gitu, meskipun sangat out of the box gitu ya. Jadi kadang harus dikontrol dulu nih gitu. Oke, ntar dulu gitu. Tapi menyenangkan sih, membuat desain itu menyenangkan. Oke, ngambil kelompok ini. Itu mungkin dari kelompok yang sama. Oh ya. Mungkin ada koreksinya. Oh ya, ada Itu yang itu tambahan. Bukan. Refleksi. Sebelum jawab, dari dua kelompok yang belum saya lihat adalah fase pengerjaan. Aksen bertanya apa kapan berapa lama? Fase pertama apa yang harus dilakukan? Fase kedua apa? Fase ketiga kapan? Kan seperti yang dijelasin sama Kang Afif di materi desain konsep. Kalau prioritas bukan beda lagi. Bukan. Fase Satu mau garap apa dulu? Oh iya. Jadi barang itu untuk ke depan. Itu dicantuminnya di mana? Di beda paper, kertas yang lain. Lain lagi. Di A3 bisa, di A4 juga bisa. Yang gampang dibaca untuk si kliennya. Sama untuk tanah yang ada konturnya gini, ada stepping gitu yang kayak tadi ya. Itu memang bagusnya sampai ke cross section gitu ya. Karena nanti ya kelihatan kalau sudah cross section ada. Meskipun cuma tanahnya doang belum ada bangunannya. Bagusnya setelah selesai. Tapi kalau misalnya buat analisa lahan, apalagi nanti yang lahan yang besar, sebelum ada bangunan sudah harus ada cross section yang sebenarnya gitu. Kalau lahannya besar, 14 hektar, curam, nah itu harus ada cross section duluan. Harusnya 15 ya. Nah ya intinya nanti pas sudah selesai ada cross section itu buat ngasih gambaran secara utuh gitu. Ada dimensinya gitu. Ya. Gak cuman dua dari atas gitu. Nah, jadi kayak gini kan nanti walaupun ini beda tingginya berapa tingginya itu nanti bisa kelihatan gitu. Nanti kelihatan beda tinggi, di bawahnya ada bangunan rumahnya tahunya tinggi di atasnya tuh setara sama atap gitu loh misalnya atau apa gitu itu. Berarti cross section sama fase. Ya itu. Monggo, kelompok 1 ada yang lain? Tadi refleksi. Ya yang refleksi. Putra tuh. Kesulitannya ya itu karena gara-gara pemikiran aku udah kayak das. Aku juga mengakui bahwa yang katakannya yang kayak Krisna, Bangga, si Adam gitu kayak nggak bisa menembus logikanya aku gitu. Nah makanya harus mau tahu tadi ide yang awalnya apa? Gimana? Di sini nih dibobol dibikin gudang senjata. Buat penghasilan tambahan. Nah ya itu jual beli senjata. Kayak hari aku harus kayak ini saya dulu sendiri gitu. Gitu lah. Emang idenya banyak. Iya. Kan nggak mungkin nggak langsung menerima orang-orang juga. Ngapain gitu kayak Batman bikin ini apa? Batcave itu kan di ruang bawah tanah di gua itu. Kan orang mana kepikiran ya di gua air terjun gitu. Ya, makanya kita juga nggak kepikiran. Tapi tadi di-approve kan? Kok nggak jadi? Nggak jadi. Iya, nanti dulu kan.
Tapi nggak apa-apa, maksudnya aku nggak kayak bete, nggak di-approve nggak, tapi kayak nangis. ya udah. Atau nggak ada aja. Kemana komputer? Ya udah aja gitu. Ya. Next. Next kan nanti kamu tuh ada SLA. Iya, di balai terjun itu. Refleksi. Ya bang itu kan masih mau. Skip. Banyak yang mau dikatakan kayaknya. Next. Kalau aku pribadi itu hal yang sangat sulit ya, sangat-sangat sulit mengerjakan desain ini karena memang bukan passion saya pribadi, bukan minat, bukan bakat gitu. Kalau minat memang pengen bisa, cuman effortnya memang sangat besar dan menguras energi, bahkan mungkin bakat saya yang lain bahkan akan terkikis gitu loh dengan mengerjakan desain ini. Jadi setidaknya hikmah yang saya ambil ketika membuat desain ini, ketika saya melimpahkan pekerjaan desain ini ke pihak lain, saya paham runut runut pekerjaannya tuh apa aja, itu saya paham. Ya, hanya sebatas itu aja sih. Ya Bu, oke. Jadi kalau misalnya tadi refleksi ya ngerjain ini, alhamdulillah karena saling melengkapi sih sebenarnya. Jadi misalnya kayak Kang Dede lebih detail ke teknis kayak jalurnya nih, tanahnya yang mana yang dibenerin gitu misalnya. Terus Kang Dede ke ke makna ini tempat Indra kayak ini nih bikin yang kayak gini, jadi lebih ada feel touchnya terus kayak polanya gimana. Terus aku lebih ke nambahin kayak aku kemarin tuh emang suka banget pengen akses jalannya yang meliuk-liuk dong gitu. Jadi semuanya ngasih saran gitu, terus coba dibikin jadi satu ini. Cuman kalau misalnya ngerjain sendiri, nah itu maksudnya mungkin nanti berbeda, mungkin lebih nemuin tantangan buat diri sendiri, karena kan tadi ada saling melengkapi. Kalau sendiri kan berarti ada tantangannya lah. Kalau sendiri mungkin kayak tadi perihal teknis tanah, air gitu aku belum bisa kebayang. Untuk saya sih awalnya kan kita di desain konsep itu dalam satu bidang itu kita ini di sini, ini di sini gitu. Awalnya gambar kok sendiri semuanya? Awalnya enggak, jadi awalnya itu setelah saya perhatiin itu cara gini gak bakalan cepet gitu. Jadi saya kasih kertas satu-satu. Kita gambar aja di masing-masing gitu. Apa aja. Nah, nanti kita gabungin di situ yang kurang, yang harus diganti yang mana, gambarnya yang harus diganti yang mana. Itu jadi jalan pintas ya, jalan pintasnya lisan gitu. Yang penting semua kan sudah dituangkan dulu. Kalau secara langsung kita terapin orang tiga di sini, soalnya pasti konsepnya beda-beda gitu. Kalau kita gambarin masing-masing dulu, baru kita gabungin gitu. Oh iya. Mungkin kayak gitu. Ya kalau sama sih, jadi memang kita jadi tahu gitu why-nya teman-teman gitu. Kenapa sih gue milih ini di sini gitu. Jadi kita memahami kenapanya dia gitu. Kenapa saya memilih di sini, sehingga kita juga. Jadi lebih enak gitu drapinya, sehingga kita bisa tahu maunya teman-teman taruh ini di sini tuh karena kenapa sih. Jadi lebih bukan cuma sekedar saya maunya di sini gitu, tapi nggak tahu alasan yang mau di sini tuh apa gitu. Alasan yang logis maupun yang values gitu, alasan yang logis dan nilainya apa kita taruh di sini. Jadi memang tadi regulasi diri dan kolaborasinya memang alhamdulillah terasa banget sih dari kalau yang aku rasain. Terus jadi paham juga gitu alurnya. Alurnya. Mudahin banget ini bikin satu-satu itu. Iya, bikin satu-satu itu sekali. Kayaknya kalau ujuk-ujuk kita bikin ini kayaknya sampai kiamat kurang 2 hari kalau jadi jadi. Kurang 2 hari. Mas minggu. Kita pemikirannya dari ini langsung lompat ke konsep. Jadi yang desain ruangnya kita nggak bikin dulu. Iya. Cuma karena desain ruangnya kita udah
kurang lebih tuangkan di gambar masing-masing. Gambar Kita udah masing-masing. ada kesepakatan ini apa ini apa ini Jadi apa. opsi-opsinya ya. Iya. Jadi itu gabungan antara tiga desain ini tuh sebetulnya. Desainnya Aca, desain aku, desainnya Kang Dede, di approve semua di sini sehingga kita semua maunya apa Ada. Dari sih alhamdulillah gitu. Mantap. Kalau misalnya nanti Kang Uka mau punya gudang senjata segala macam, ya ketika Y-nya itu masuk sih mungkin aja gitu loh, misalnya memang jualan shotgun gitu. Mafia. Pak Budi mafia kayaknya. Di politisi. Jadi harus punya gudang senjata. Ya, terus mungkin sedikit tambahan ya, bukan masukan ya. Jadi kalau misalnya kayak legend, terus ini apa namanya angin, judul segala macam, itu kalau bisa semuanya ini sama gitu. Semua Posisinya, posisinya. terus ininya. Jadi yang berubah itu cuman apa yang ada di dalam kotak. Gitu loh istilahnya. Misalnya legend juga kotak legendnya di mana gitu loh. Nggak nyebar ke semuanya gitu loh istilahnya. Biar gak ganggu. Jadi memang sudah dikotakin gitu. Mana si legend, mana si area, gambarnya kayak gitu. Kalau mau lebih kelihatan estetikanya rapi lagi, itu lebih resmi kan. Terus bantu ya. Terus jangan lupa ini judul-judul ininya ya masing-masing. Ada sih ini judulnya cuman nggak itu aja. Enggak. Kayak Mana-mana. Nah, makanya kan kadang bacanya ke sana, bacanya ke sini gitu. Ini harus sama. Bisa sih nggak mau sebelah kanan semuanya, sebelah kanan bawah. Jadi sebelah kanan bawah nama project, nama lahan, luas area itu belum masukin kan? Belum ya. Nah, luas area. Nah, terus di atasnya legend, di atas ujung kanan atas itu si mata anginnya. Nah, sisanya gambar di tengah, jadi yang tanaman seperti Ini kalau konsultan di bawahnya baru nama PT-nya, tanda tangannya, siapa yang drawing, siapa yang approve, revisi apa? revisi berapa. Jadi kalau berkelanjutan buat desain angkringan, buat ini barang saya itu masih banyak kayaknya. Masih semangat banget ya yang Dede. Nah, itu sektor, bikin sektor. Iya. Dan kita besok final design 2 hari cukup ya? Enggak. 2 hari ya tergantung. Tergantung kalau ukurannya udah pasti. Tergantung dari 20 hektar 18 hektar sih. Ini lahannya udah propose ya Pak aja berarti. Masih bisa masuk gak? Masih bisa propose dan kata. Udah. Sudah tutup. Silahkan. Masing-masing punya apa nih? Iya, Enggak. Masing-masing. Yang masih Pertanyaan ya. besok aja kita putuskan. Berkabar satu. Akhirnya jam 10 loh. Pas jam jam 9. Ya udah malam banget. Energinya sudah terkuras. Ya udah jam 11 malam. Yang bikin lupa waktu tuh pas ketawa-ketawanya itu tuh. Aduh, maaf ya. Gak, asli aku gak ngerti, cuma gak ikut. Ketawanya ngakak banget jadi gak kuat lihat. Jadi ketawain apa tuh, aduh. Intermezzo tadi ya. Iya. Tadi ya. Soalnya tantangannya banyak, ular lewat lah, kucing. Oke, terima kasih semuanya.